Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas valuasi saham, yaitu cara bagaimana kita menilai apakah suatu saham itu sudah murah atau mahal. Di episode yang lalu kita sudah membahas cara mengelompokkan atau menggolongkan saham-saham ke dalam kelompok-kelompok khusus. Nah, sekarang kita ke sesi menentukan apakah saham itu sudah murah atau mahal. Nah, ada berbagai banyak atau berbagai macam metode valuasi yang ada di seluruh dunia. Tapi yang kita akan membahas 5 metode valuasi yang paling banyak digunakan selama ini. Yang pertama adalah DCF. DCF itu discounted cash flow. Nah, metode DCF ini itu adalah metode valuasi saham yang menurut saya paling benar dan menurut Warren Buffett juga paling benar. Kelebihannya dari DCF ini itu adalah dia paling tepat dan paling benar. Jadi paling tepat mengira-ngira seberapa besar atau seberapa nilai dari suatu perusahaan. DCF ini itu dia metode yang mengumpulkan aliran kas dari suatu perusahaan. Jadi bertahun-tahun aliran kasnya diprediksi terus didiskon ke nilai sekarang. Nah, DCF ini mengambil valuasinya, mengambil metodenya dari contoh kalau kita investasi properti terus kita sewakan. Nah, seperti itu. Jadi contoh kita beli properti 10 miliar. Kemudian kita sewakan 1 tahunnya 100 juta atau 200 juta. Maka terus di tahun 10 kita jual. Maka yang cash flow yang kita dapatkan adalah 200 juta per tahun dalam waktu 10 tahun, berarti sekitar 2 miliar. Nah, tapi di tahun kedua sampai tahun ke-10 itu harus didiskon ke nilai sekarang. Terus tahun 10 kita jual berapa? Nah, prediksinya itu jadi nilai dari properti itu. Nah, seperti itu. DCF juga seperti itu. Jadi DCF ini menurut Warren Buffett paling tepat untuk menilai suatu perusahaan. Nah, kekurangannya apa? Karena DCF ini memerlukan perakiraan prediksi dari tingkat cash flow yang akan masuk, maka jebakannya di sini. Jadi ketika kita salah memprediksi masa depan, contoh tingkat pertumbuhannya 10% dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun, maka karena kita salah, kita prediksi 20% terus hasilnya 10%, maka kita akan terlalu tinggi valuasinya. Seperti itu. Jadi DCF ini paling tepat, paling masuk akal, tapi ketika terjadi kesalahan, maka kesalahannya bisa besar. Karena itu untuk menggunakan DCF ini kita harus sangat memahami bisnis dan perusahaan secara mendetail. Nah, itu metode pertama yaitu discounted cash flow. Metode kedua itu adalah PEG atau pair per growth. Jadi pair, nanti kita jelaskan per pertumbuhan. Nah, metode ini itu diperkenalkan oleh Peter Lynch yang dulu tahun 1977 sampai 1990 itu memegang Fidelity Magellan Fund, yaitu suatu reksadana yang saat itu terbesar di Amerika Serikat. Nah, Peter Lynch ini memakai metode PEG ini dan dia berhasil mencatatkan 29% per tahun. Suatu angka yang sangat besar selama 13 tahun. Jadi suatu angka yang sangat besar. Dan sama seperti Warren Buffett. Nah,
PEG ini itu membandingkan antara pair, nanti pairnya kita bahas setelah ini, dan dibagi growth pertumbuhan. Nah, contohnya pertumbuhannya 15% per tahun, maka yang menurut PEG dari Peter Lynch ini dianggap murah kalau pairnya itu 15 atau kurang. Jadi kalau PEG-nya 1 atau kurang, maka dianggap murah. 1 sampai 1,5 dianggap lumayan, kemudian 1,5 sampai 2 dianggap mahal, lebih dari 2 jangan dibeli. Jadi seperti itu. Nah, PEG ini kelebihannya apa? Sudah ada komponen growth. Jadi suatu perusahaan A dan perusahaan B, walaupun dalam sektor yang sama, tentu saja berbeda kalau perusahaan A pertumbuhannya lebih cepat. Nah, PEG ini sudah mempertimbangkan komponen growth itu, jadi jauh lebih tepat untuk dipakai. Terus kekurangannya adalah dia itu tidak terlalu tepat. Kenapa kalau tidak terlalu tepat? Karena seperti tadi kita tidak tahu, kan yang mau diukur adalah pair per growth. Karena pair itu laba, jadi laba di bursa saham Indonesia itu laba sering dimanipulasi. Karena itu bisa terjadi labanya seolah-olah besar, tapi aslinya tidak, karena sudah dimanipulasi. Jadi PEG ini kekurangannya labanya bisa dimanipulasi sehingga pairnya seolah kecil. Jadi seperti itu. Terus yang metode ketiga adalah pair. Pair ini adalah price per earning ratio atau harga saham dibagi laba saham. Jadi dibandingkan antara harga dibanding laba. Nah, kelebihannya apa? Jadi pair ini kita bisa membandingkan antara satu perusahaan lain dalam sektor yang sama. Tapi tentu saja kita tidak membandingkan growth-nya. Yang kedua, ini sangat mudah, itu bisa kita cari di mana saja. Bahkan di Google itu kalau kita ngetik kode emiten, terus langsung keluar pairnya. Jadi pair ini mudah, tapi sama seperti PEG tadi, laba itu mudah sekali dimanipulasi. Jadi kekurangannya yang pertama adalah tidak ada komponen growth di sana. Yang kedua adalah adanya kemungkinan untuk dimanipulasi karena ini menggunakan laba bersih. Metode keempat yang berikutnya adalah PBV atau Price Book Value. Nah, PBV ini membandingkan antara harga saham dibanding ekuitas atau book value. Nah, PBV ini banyak digunakan untuk menilai aset. Jadi perusahaan yang bukan konsumer, yang bukan sektor konsumer, dan biasanya yang punya aset besar. Nah, jebakannya di sini. Jadi kelebihannya mungkin mudah dan di mana saja ada, tapi kelemahannya adalah ketika kita memakai book value, maka kita harus sangat teliti dan sangat memahami penaksiran nilai dari book value itu. Yang banyak terjadi adalah book value-nya 1 triliun, nilai ekuitasnya 1 triliun, tapi aslinya ketika dijual itu cuma laku 300 miliar, jadi cuma 30% dari book value-nya. Nah, itu bahayanya. Karena itu PBV ini banyak atau punya kelemahannya. Kelemahannya adalah apakah book value-nya itu sesuai dengan nilai dari ekuitasnya atau enggak. Karena itu book value ini cocoknya buat yang sangat memahami sektor atau bisnis dari perusahaan itu. Metode terakhir ini dikembangkan atau diperkenalkan oleh Singleton. Jadi Singleton ini
pemilik dan CEO dari Teledin. Nah, Singleton ini dia memperkenalkan yaitu price per free cash flow. Jadi dia menurut Singleton itu murah kalau free cash flow-nya itu di bawah 10. Kelebihannya apa? Tadi kelebihannya satu, lebih tepat daripada metode lain yang menggunakan laba, apalagi menggunakan operating cash flow atau OCF. Tadi lebih tepat daripada PER, lebih tepat dari PBV. Tapi kelemahannya adalah belum ada komponen pertumbuhan di metode ini. Karena itu, kita ketika menggunakan price per free cash flow, maka kita harus memahami dulu pertumbuhannya dan bisnis perusahaan secara umum. Seperti itu. Jadi ini adalah 5 metode valuasi yang sering digunakan dan bisa kita gunakan. Tentu saja ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi dari 5 ini kita bisa kombinasikan. Jadi kita bisa menggunakan PER, tambah kita bisa menggunakan price free cash flow, terus kita bisa menggunakan DCF itu secara bersamaan. Jadi kita bisa saling membandingkan antara valuasi yang kita gunakan. Jadi seperti itu 5 metode valuasi saham yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah suatu saham itu murah atau mahal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.